Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bisa menjaga kesehatan di saat pandemi seperti ini. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama ada saudara Andik Julian dengan NIM 12 19 18 18. Kedua ada saudari Fitriani dengan NIM 12 19 12 38. Ketiga ada saudara Bima Afrizal Basrah Bain dengan NIM 12 19 17 34. Dan keempat ada saudara Kiki Abdul Baki dengan NIM 12 19 07 69. Dan kelima ada saudara Dwi Noviansah dengan NIM 12 19 24 99. Kami dari kelas 12 2B38 dengan program studi yaitu Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Aplikasi Basis Data dengan judul Sistem Informasi Kependudukan. Oke, kita lanjut ke materi 1, yaitu ada latar belakang yang akan diisikan oleh saya sendiri, Andik Julian. Terima kasih. Oke, kembali dengan saya Andik Julian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi latar belakang. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam e-government ini diantaranya adalah penggunaan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK dalam pengelolaan pendaftaran penduduk seperti yang telah diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK adalah salah satu jenis perangkat lunak software yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data dan pencatatan biodata penduduk pada satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan, meliputi pendataan penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan antara lain yaitu kartu keluarga, KK, kartu tanda penduduk, KTP, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, dan sebagainya. Sekian penjelasan tentang materi latar belakang dari saya. Selanjutnya kita akan membahas materi ERD yang akan disampaikan oleh saudara Bima. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Halo, nama saya Bima Afrizal. Selanjutnya saya akan menjelaskan ERD dari kependudukan. Jadi sebelumnya ERD itu adalah Entity Relationship Diagram. Adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, karena ini ERD kependudukan, di sini penduduk sebagai pusat memiliki NIK dan masa berlaku KTP. Jadi penduduk pasti memiliki KTP yang di dalamnya ada NIK dan masa berlaku KTP. Baik, nah kita masuk ke slide berikutnya, di mana pada slide ini akan sedikit menjelaskan mengenai LRS atau Logical Record Structure. Nah, dimana setelah tadi di slide
sebelumnya Kabima sudah menggambarkan mengenai ERD. Nah, selanjutnya kita akan mentransformasikan bentuk ERD yang tadi Kabima jelaskan, akan ditransformasikan ke dalam bentuk LRS atau logical record structure ya, dimana LRS ini merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, yang mana menentukan kardinalitas jumlah tabel dan Fourier atau bisa disebut juga dengan FK. Contoh hasil relasi di sini terdapat tabel penduduk dan tabel kakak. Nah, di sini udah terbentuk dalam relasi di mana merelasikan satu kolom, yaitu kolom NIC, di mana pada tabel penduduk terdapat kolom NIC dan di dalam tabel kakak terdapat juga nomor NIC. Maka hasil daripada relasinya seperti ini, dan ini menggunakan tipe relasi one to one seperti itu. Di sini kita akan membuat database dan tabel. 1. Buat sebuah database dengan nama kependudukan, kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Di sini kita akan membuat database dengan menggunakan command from. Caranya kita ketik create database kependudukan titik koma lalu enter. Apabila muncul query OK, maka database kependudukan sudah dibuat. Dan apabila kalian ingin membuat database, silakan ketik create database dan nama databasenya bebas terserah Anda. Lalu di sini kita akan menampilkan daftar database yang ada. Caranya kita ketikkan show databases titik koma lalu enter, dan otomatis akan muncul daftar database yang pernah kita buat, contohnya seperti ini. Dan kedua, kita akan mengaktifkan database kependudukan. Caranya kita ketik use kependudukan titik koma lalu enter, dan apabila muncul database jangan, maka database kependudukan sudah aktif. Ya, pada slide pembuatan tabel, saya akan melanjutkan penjelasan pemateri pertama tadi sampai pada pengaktifan database kependudukan. Selanjutnya, jika sudah aktif, kita bisa langsung membuat tabel pada database kependudukan dengan nama tabel penduduk dengan mengetikkan create table penduduk, buka kurung, lalu enter. Kemudian kita ketikkan nick spasi varchar buka kurung 20 tutup kurung spasi primary spasi key spasi not spasi 0. Di sini nick adalah isi dari tabel tersebut. Kemudian varchar adalah variabel char tipe data seperti untuk penggunaan angka atau huruf. Kemudian ada angka 20 ini adalah batasan karakter. Untuk selanjutnya ada nama bisa kita ketikkan perintah yang sama seperti nick tadi. Kemudian ada tempat lahir. Karena ada dua kata tempat dan lahir, maka untuk pemisah kita harus menggunakan underscore. Jika kita menggunakan spasi, maka akan error. Kemudian pada akhir tabel di akhir kita bisa ketikkan tutup kurung kemudian titik koma untuk mengakhiri pembuatan tabelnya. Jika sudah ada tulisan query OK, maka tabel database sudah berhasil kita buat. Untuk menampilkan tabel, kita bisa ketikkan dash penduduk titik koma kemudian enter. Dan ini adalah tampilan tabel dari database yang tadi kita buat. Di sini kita akan membuat tabel KTP. Caranya seperti berikut. Kita ketikkan create tabel KTP, buka kurung, enter, ketik nick varchar dalam kurung 20 permerikai not 0, enter. Kita ketik masa underscore berlaku underscore KTP varchar dalam kurung 20 not 0 tutup kurung titik koma lalu enter.
Apabila ada tulisan query oke, maka tabel KTP sudah dibuat. Dan untuk MariaDB dalam kurung siku kependudukan itu artinya database yang kita buat di sebelumnya. Lalu kita akan menampilkan tabel KTP. Caranya kita ketikkan dash KTP titik koma lalu enter, dan akan muncul otomatis tabel KTP yang kita buat di atas. Dan seperti ini contohnya, dan dash ini berfungsi untuk memanggil tampilan tabel yang kita buat. Lalu kita akan membuat tabel KK. Caranya kita ketik create tabel KK, buka kurung, enter, nick varchar dalam kurung 20 permerikai nat 0, enter, no underscore KK varchar dalam kurung 20 nat 0 tutup kurung titik koma, enter. Dan apabila ada tulisan query oke, maka tabel KK sudah dibuat. Lalu kita akan menampilkan tabel KK. Caranya kita ketikkan dash KK titik koma lalu enter, dan akan muncul otomatis tabel KK yang kita buat di atas. Dan contohnya seperti berikut. Dan dash ini berfungsi untuk menampilkan tabel-tabel yang kita buat sebelumnya. Di sini kita akan membuat tabel kecamatan. Caranya yaitu kita ketik create tabel kecamatan, buka kurung, enter, ID underscore kecamatan varchar dalam kurung 20 permerikai nat 0, enter, nama underscore kecamatan varchar dalam kurung 20 nat 0 tutup kurung titik koma lalu enter. Dan apabila muncul tulisan query oke, maka tabel kecamatan sudah dibuat. Dan kita akan tampilkan tabel kecamatan seperti berikut. Kita ketik dash kecamatan titik koma lalu enter, dan akan otomatis muncul tabel kecamatan yang kita buat tadi. Dan dash ini berfungsi untuk memanggil tampilan tabel yang kita buat. Dan untuk tabel kabupaten underscore kota akan dijelaskan oleh saudari Fitri. Terima kasih. Saya Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tabel kabupaten kota. Create tabel kabupaten kota, maksudnya membuat tabel kabupaten kota. Di sini ada penggunaan primary key not null yaitu ID kabupaten kota, nama kabupaten kota, varchar not null. Selanjutnya ada dash kabupaten kota. Dash adalah melihat struktur tabel yang terdapat pada database yang digunakan. Di sini ada file tipe null key default extract. Di sini ada ID kabupaten kota, ada nama kabupaten kota. Yang selanjutnya ada tabel pekerjaan. Create tabel pekerjaan. ID pekerjaan varchar 20 primary key not null. Jenis pekerjaan varchar 20 not null. Tampilan tabel pekerjaan. Di sini ada dash pekerjaan. Ada ID pekerjaan, jenis pekerjaan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh saudara Kiki. Terima kasih. Oke, lanjut kepada slide berikutnya. Di sini kita akan membuat tabel akta kawin. Nah, untuk membuat tabel akta kawin, kita perintahkan dengan perintah create tabel akta underscore kawin. Karena terpisah antara akta dan kawin, maka kita gunakan tanda underscore. Oke. Setelah akta underscore kawin, kemudian kurung buka dan enter. Nah, di sini kita dalam isi tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom nomor akta kawin, kemudian kolom nik, kemudian kolom nik pria maksudnya, kemudian kolom nik wanita, kemudian kolom tempat, dan kolom tanggal. Nah, untuk tipe data kita gunakan tipe data varchar.
dan dengan maksimal pengisian karakter yaitu 20, terkecuali tempat. Nah, untuk tempat kita gunakan 50 untuk maksimal penggunaan karakternya. Nah, di sini di dalam tabel akte kawin kita pilih salah satu kolom, yaitu kolom nomor akta kawin sebagai primary key, sebagai kolom primary. Nah, setelah kita input satu persatu, kemudian kita enter, maka hasilnya bisa kita lihat. Nah, untuk menampilkan hasil daripada pembuatan tabel tadi, kita langsung perintahkan dengan perintah dash akta underscore kawin, kemudian titik koma, kemudian enter. Nah, maka hasilnya akan sesuai dengan yang tadi kita input, dengan terdapat nomor akta kawin dengan menggunakan varchar dan maksimal penggunaan karakternya 20, dan untuk nomor akta kawin kita gunakan sebagai primary key yang tadi, primary key, dan kemudian ada nick pria, nick wanita, tempat, dan tanggal, seperti itu. Kemudian kita juga membuat tabel akta kelahiran. Nah, untuk tabel akta kelahiran seperti tadi, untuk membuatnya kita perintahkan create tabel akta kelahiran seperti di gambar. Nah, di sini kita menggunakan beberapa kolom di dalam tabelnya, itu ada kolom nomor akta kelahiran, dan untuk nomor akta kelahiran menggunakan variabel varchar dengan maksimal penggunaan karakter 20, dan untuk nomor akta kelahiran kita juga dipakai sebagai primary key. Kemudian selanjutnya ada juga nick, dan untuk nick masih menggunakan tipe data varchar, dan untuk jumlah maksimal karakternya 20. Kemudian ada juga kolom nama ayah, kemudian kolom nama ibu, dan masing-masing menggunakan tipe data varchar. Inputnya, kemudian kita enter. Nah, setelah enter, untuk menampilkannya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk menampilkan tabel akte kelahiran yang tadi diinput, seperti biasa kita perintahkan dengan perintah dash akta kelahiran titik koma, kemudian enter, maka akan muncul tabel akte kelahiran dengan kolom-kolomnya. Nah, ini kolomnya sudah sesuai dengan yang tadi kita input, terdapat nomor akte kelahiran, kemudian nick, nama ayah, nama ibu, dan untuk tipe data menggunakan varchar dengan maksimal karakter 20, dan untuk primary sudah benar terdapat di kolom nomor akte kelahiran, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga membuat tabel catatan kematian. Nah, untuk pembuatan tabel catatan kematian seperti biasa kita perintahkan perintah create tabel catatan underscore kematian, kemudian kurung buka, enter. Nah, di sini terdapat kolom nick, kemudian kolom tanggal meninggal, kemudian kolom tempat meninggal, dan keterangan. Nah, untuk penggunaan tipe data masih menggunakan tipe data varchar dengan jumlah maksimal karakter sebanyak 20 karakter, dan di sini untuk posisi primary key-nya yaitu di kolom nick, maka kita tambahkan primary key pada kolom nick ketika
kita sudah beres menginputnya, kemudian kita tambahkan titik koma pada akhir perintah di akhir kolom, kemudian di enter. Dan untuk menampilkan tabel catatan kematian, kita tinggal perintahkan dash catatan underscore kematian, kemudian titik koma, maka akan tampil kolom daripada tabel catatan kematian. Nah, untuk kolom-kolomnya udah sesuai seperti yang tadi kita input. Terdapat nick, tanggal meninggal, tempat meninggal, keterangan, dan untuk tipe data kita menggunakan varchar dengan jumlah maksimal karakter sebanyak 20, dan untuk primary key terdapat pada kolom nick. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke slide pengisian tabel. Di sini kita akan mengisi data pada tabel penduduk yang sudah kita buat pada slide 5 tadi dengan mengetikkan insert into penduduk values kemudian enter. Kemudian kita ketik buka kurung, tanda petik, kemudian ketik isi nicknya, diakhiri tanda petik lagi untuk mengakhiri isi nicknya, dan isi nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, agama, alamat, RT atau RW, desa, ID kecamatan, ID kabupaten kota, ID pekerjaan, ID status hidup, nomor akte kawin, nomor akte kelahiran, dan kewarganegaraan menggunakan perintah yang sama, diakhiri dengan tutup kurung koma. Dan untuk akhir isi tabel, tanda koma kita ganti titik koma untuk mengakhiri pengisian tabelnya, kemudian enter. Jika sudah muncul tulisan query OK, maka isi tabel sudah berhasil kita masukkan. Kemudian untuk menampilkannya bisa kita ketikkan select bintang from penduduk titik koma enter, dan berikut adalah tampilan dari isi tabel penduduk yang tadi kita buat. Baik, saya Fitriani akan melanjutkan presentasi yaitu tabel KTP. Insert into KTP values. Insert into adalah perintah untuk mengisi data baru dalam tabel. Di sini ada nick, ada masa berlaku KTP. Yang selanjutnya ada tampilan tabel KTP. Select bintang from KTP. Maksudnya select adalah berfungsi untuk menampilkan data-data pada tabel-tabel yang terdapat dalam database. Di sini ada nick dan masa berlaku KTP. Yang selanjutnya ada tabel KK. Sama di sini melakukan insert into untuk mengisi datanya. Selanjutnya kita tampilkan tabel KK. Select bintang from KK. Ada nick dan nomor kakak. Selanjutnya tabel kecamatan. Insert into kecamatan Polres, K01, K02 dan seterusnya. Selanjutnya tampilan tabel kecamatan. Select bintang from kecamatan. Ada ID kecamatan dan nama kecamatan. Selanjutnya kita akan mengisi tabel kabupaten kota dengan mengetikkan insert into kabupaten underscore kota values kemudian enter. Pada baris selanjutnya ketikkan buka kurung, tanda petik, Kap 01, tanda petik, koma, tanda petik, Kap Bandung, tanda petik, tutup kurung, koma. Di sini di awal dan di akhir kata menggunakan tanda petik berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri isi dari tabel tersebut. Dan tanda koma pada akhir perintah berfungsi untuk meneruskan ke baris selanjutnya. Di sini baris selanjutnya adalah Kap 02 dan seterusnya. Kemudian pada akhir tabel ada tanda koma yang harus kita ganti dengan titik koma jika kita ingin mengakhirinya, kemudian enter. Jika sudah muncul tulisan query OK, maka kita sudah berhasil. Selanjutnya untuk menampilkannya kita bisa ketikkan select bintang from kabupaten underscore kota kemudian enter, dan berikut adalah tampilan tabel yang tadi kita isi. Dan selanjutnya ada tabel pekerjaan. Tabel pekerjaan bisa kita buat perintah yang sama dengan tabel kabupaten kota tadi. Dan kemudian ada juga tabel akta kawin yang bisa kita buat perintah yang sama dengan sebelumnya. Masuk ke tabel akta kelahiran. Di tabel akta kelahiran
di sini ada perintah insert into akta kelahiran. Nah, yang dimana perintah tersebut adalah untuk memasukkan data atau informasi untuk ke tabel akta kelahiran, seperti nomor akta kelahiran, berikut nik, nama ayah, nama ibu, dan di bawahnya adalah tampilan setelah menginsert atau menginput data-data tersebut dengan menggunakan perintah selection bintang from table akta kelahiran. Lalu untuk tabel catatan kematian, di tabel catatan kematian sama seperti tabel akta kelahiran, yaitu menggunakan perintah insert into catatan kematian dan memasukkan atau menginput data-data atau informasi ke dalam catatan kematian sebagai berikut. Lalu dengan menggunakan perintah selection bintang from catatan kematian akan keluar sebagai berikut, yang dimana muncul nik, tanggal meninggal, tempat meninggal, dan keterangan kematian. Baik, selanjutnya ada desain nama kelompok, tabel data kelompok. Create tabel data kelompok. Di sini membuat tabel data kelompok, yaitu terdiri dari nik sebagai primary key, nama, dan kelas. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel data kelompok, kita tampilkan tabel data kelompok. Ada field, tipe, null, key, default, extra, ada nik, nama, dan kelas. Selanjutnya, kita melakukan proses penginputan data atau memasukkan data. Insert into data kelompok for list. Di sini ada nik, ada nama, dan kelas. Select bintang from data kelompok. Select berfungsi untuk menampilkan data-data pada tabel-tabel yang terdapat dalam database. Setelah kita melakukan proses memasukkan data, yaitu sekarang kita menampilkan data-data pada tabel yang telah kita buat tadi. Di sini ada nik, nama, dan kelas. Oke, kita next ke slide berikutnya. Di sini ada poin kelima, yaitu menggabungkan beberapa tabel. Nah, maksud menggabungkan beberapa tabel ini berarti kita akan menggabungkan berbagai tabel menjadi satu tabel. Nah, yang akan kita gabungkan tabel apa aja? Jadi di sini kita akan menggabungkan tabel penduduk, kemudian tabel pekerjaan, kemudian tabel kecamatan, dan tabel kabupaten. Nah, itu yang akan kita gabungkan. Nah, untuk penggabungannya seperti di gambar ini, untuk perintahnya select penduduk.nik, kemudian penduduk.nama, kemudian penduduk.jenis underscore kelamin, kemudian pekerjaan jenis underscore pekerjaan. Nah, artiannya gini, jadi kita memilih tabel yang akan kita gabungkan, kemudian setelah kita masuk ke dalam tabel yang akan kita gabungkan, kita pilih juga kolomnya. Jadi kita mengambil kolom yang ada di dalam tabel. Nah, kolom yang akan kita ambil di dalam tabel penduduk yang pertama yaitu kolom nik yang di dalam tabel penduduk ya. Jadi yang pertama kita ambil kolom nik, kemudian kolom nama, kemudian kolom jenis kelamin, kemudian kolom alamat, kemudian kolom RT RW, dan kolom desa. Nah, itu yang akan kita ambil dari tabel penduduk seperti itu. Kemudian dari tabel pekerjaan. Nah, dari tabel pekerjaan kita akan mengambil dari kolom jenis pekerjaan. Jadi kita perintahkan pekerjaan titik. Nah, pekerjaan yaitu untuk masuk kepada tabel pekerjaan, kemudian dot jenis underscore pekerjaan, yaitu menuju kepada kolom yang akan kita
tampilkan nanti seperti itu. Kemudian kecamatan dot nama underscore kecamatan, berarti kita akan mengambil tabel dari tabel kecamatan yang akan kita ambil yaitu kolom nama underscore kecamatan. Jadi ntar data yang ada dari nama kecamatan yang akan kita tampilkan. Kemudian kita ambil juga dari tabel kabupaten underscore kota. Nah, yang kita panggil yaitu kolom nama underscore kabupaten underscore kota. Jadi nanti bakal tampil juga si kolomnya itu. Kemudian join pekerjaan on penduduk.id underscore pekerjaan sama dengan pekerjaan.id underscore pekerjaan. Nah, ini untuk menggabungkan dari tabel pekerjaan ke dalam tabel penduduk, yaitu ID pekerjaan seperti itu. Untuk join kecamatan on penduduk ID underscore kecamatan sama dengan kecamatan .id underscore kecamatan juga sama. Nah, ketika kita sudah memanggil semua tabel yang akan kita gabung dan kita udah panggil juga tujuan dari tabel itu, kolomnya akan kita tuju, kemudian kita enter dan akan langsung tampil sesuai dengan apa yang telah kita perintahkan seperti itu. Dan di sini sesuai yang tadi di atas kita telah memanggil penduduk.nick. Nah, maka di dalam tabel penduduk kita akan mengambil nick dan akhirnya muncul nicknya seperti itu nih. Kemudian selanjutnya kita akan menggabungkan juga tabel penduduk, kemudian tabel catatan underscore kematian. Nah, untuk perintahnya masih sama seperti di atas. Oke, next. Nah, ini juga untuk menggabungkan antara tabel penduduk dengan tabel KTP seperti itu. Untuk perintah masih sama seperti di atas, tinggal ganti tujuan tabel dan kolom yang akan kita butuhkan apa aja gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian pada poin ke-6 di sini untuk menampilkan seluruh tabel. Nah, untuk menampilkan seluruh tabel kita cukup dengan mengetikkan perintah show tables seperti di gambar, show tables, kemudian titik koma, kemudian enter, maka tabel yang ada daripada database kependudukan akan langsung muncul seperti ini. Nah, di sini sesuai yang tadi dijelaskan oleh teman-teman dari pembuatan tabel, semuanya sudah masuk. Dari pertama tabel akte kawin, kemudian tabel akte kelahiran, kemudian tabel catatan kematian, kemudian tabel data kelompok, tabel kabupaten kota, kemudian tabel kecamatan, tabel KK, tabel KTP, tabel pekerjaan, dan tabel penduduk. Nah, semuanya sudah masuk. Jadi kita bisa lihat tabel apa aja yang sudah kita input dari database kependudukan seperti itu. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada perkataan salah atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.